Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Nawasari, Ova Zakia Fitri, dan saya sendiri Lisa Yulianas. Di sini kami akan mempresentasikan integral lipat 2 dan integral berulang atas persegi panjang, integral lipat 2 atas daerah yang lebih umum, dan luas dengan integral lipat 2. Baik, yang pertama adalah integral lipat 2 dan integral berulang persegi panjang. Pada pembahasan kali ini, kita akan mendefinisikan integral lipat 2 fungsi 2 variabel yang kontinu f x y atas suatu persegi panjang terbatas R pada bidang. Jumlah Riemann untuk integral fungsi satu variabel f(x) diperoleh dengan membagi suatu interval terhingga ke dalam subinterval yang tipis dengan mengalihkan lebar tiap subinterval dengan nilai f ke subinterval tersebut. Integral lipat 2 memiliki jenis paling sederhana dari daerah datar yaitu persegi panjang. Untuk melihat fungsi f(x,y) yang didefinisikan pada suatu daerah persegi panjang R, maka R sama dengan A kurang dari X kurang dari B, C kurang dari Y kurang dari D. Berikutnya adalah pada daerah R dibagi ke persegi-persegi panjang kecil dengan menggunakan serangkaian garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan Y. Dapat kita perhatikan pada gambar di samping. Grid-grid persegi panjang yang mempartisikan daerah R menjadi persegi-persegi panjang kecil dengan luas delta A K kecil dan delta X K kecil, delta Y K kecil. Garis-garis ini membagi R ke dalam N bagian persegi panjang, yang mana N adalah jumlah bagian-bagian dari garis tersebut. Persegi panjang ini membentuk suatu partisi R. Bagian persegi panjang kecil lebar delta X dan delta Y mempunyai luas delta A sama dengan delta X dan delta Y. Untuk membentuk jumlah Riemann pada R, kita bisa memilih titik XK kecil dan YK kecil yang berada di dalam persegi panjang kecil ke K. Mengalihkan nilai F pada titik tersebut dengan luas delta AK kecil dan menjumlahkan hasil kalinya bersama-sama. Seperti contoh pada di bawah ini. Pada jumlah Riemann saat lebar dan tinggi seluruh persegi panjang kecil dalam partisi R tersebut mendekati 0, norma suatu partisi P adalah lebar atau tinggi terbesar dari seluruh persegi panjang pada partisi tersebut. Jumlah terhadap Riemann konvergen ketika norma dari P menuju 0, limit yang dihasilkan ditulis sebagai contoh di bawah ini. Apabila P sama dengan 0,1, maka seluruh persegi panjang pada partisi R memiliki lebar paling besar 0,1 dan tinggi paling besar 0,1. P sama dengan 0 dan persegi-persegi panjang menjadi semakin tipis dan rendah, maka banyak N-nya bertambah. Limitnya ditulis seperti contoh di bawah ini. Berikutnya adalah integral lipat 2 sebagai volume. Ketika f(x,y) adalah fungsi positif atas suatu daerah persegi panjang R pada bidang XY, maka dapat menginterpretasikan integral lipat 2 F atas R sebagai volume suatu benda pejal berdimensi 3 atas bidang XY yang dibatasi pada bagian bawah oleh R serta bagian atas permukaan Z sama dengan fxy. Dapat kita lihat pada contoh gambar di samping ini. Volume benda pejal yang diperlihatkan di sini adalah integral lipat 2 fxy atas daerah alas R. Pada setiap suku fxk kecil dan yk kecil, delta ak kecil pada jumlah Sn, sigma f delta kurung buka xk kecil dan yk kecil kurung tutup AK kecil adalah volume kotak persegi panjang vertikal yang mengaproksimasikan volume bagian benda pejal pada atas alas delta AK kecil. Dapat didefinisikan volume ini sebagai berikut. Volume lim N tak hingga Sn integral R F XY do A.
yang mana delta A K kecil ini adalah 0 ketika N tak hingga. Berikutnya adalah contoh soal. Hitung integral 01 integral 0 pi x sin y do y do x. Penyelesaiannya adalah menghitung integral 0 pi x sin y do y terlebih dahulu karena ini fungsi dari p ubah y. Dengan hasil min x cos y batas 0 pi menghasilkan min x cos pi kurangi min x cos 0. Hasilnya min x kali min 1 ditambah x kali 1. Min 1 dapat dari cos pi dan 1 dapat dari cos 0. Dengan hasil x tambah x yaitu 2x. Yang kedua, menghitung integral 01 integral 0 pi x sin y do x dengan menghitung integral 01 2x do x. 2x ini berasal dari integral 0 pi sama dengan x kuadrat dengan batas 01 sama dengan 1 kurangi 0 hasilnya 1. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Integral lipat 2 atas daerah yang lebih umum. Pada pembahasan kali ini, kita mendefinisikan dan menghitung integral lipat 2 atas daerah terbatas pada bidang yang lebih umum daripada persegi panjang. Integral lipat 2 ini juga dihitung sebagai integral berulang, dengan masalah praktis utamanya adalah dalam menentukan limit-limit integrasi. Karena daerah integrasi bisa memiliki batas-batas selain dari ruas-ruas garis paralel dengan sumbu-sumbu koordinat. Limit integrasi seringkali melibatkan variabel-variabel, tidak hanya konstanta. Integral lipat 2 atas daerah yang terbatas dan bukan persegi. Untuk mendefinisikan integral lipat 2 dari fungsi f dalam kurung x, y di atas daerah bukan persegi panjang R yang terbatas seperti yang ada pada gambar di samping. Kita sekali lagi mulai dengan menutup R dengan kisi-kisi sel persegi panjang kecil yang gabungan seluruhnya memuat semua titik pada R. Namun, kali ini kita tidak dapat mengisi R dengan tepat sejumlah terhingga persegi panjang yang terletak di dalam R, karena batas-batas R melengkung, dan beberapa persegi panjang kecil di grid sebagian terletak di luar R. Partisi R dibentuk dengan mengambil persegi panjang yang terletak sepenuhnya di dalamnya, tidak menggunakan persegi panjang yang sebagian atau seluruhnya di luar R. Untuk daerah yang umum dijumpai, semakin banyak R yang dimasukkan ke dalam perhitungan ketika norma partisi lebar atau tinggi terbesar dari setiap persegi yang digunakan semakin mendekati 0. Segera setelah kita memiliki partisi untuk R, kita menomori persegi-persegi panjang tersebut dengan suatu urutan dari 1 sampai dengan N, dan misalkan delta AK adalah luas persegi panjang ke K, kita kemudian memilih suatu titik X, K, dan YK pada persegi panjang ke K dan membentuk jumlah Riemann, yakni Sn sama dengan sigma, K sama dengan N, F dalam kurung X, K, YK, delta AK. Ketika norma partisi yang membentuk Sn menuju ke 0, norm P menuju 0, lebar dan tinggi setiap persegi panjang dalam daerah yang dilingkupi menuju 0, Dn jumlahnya menuju tak terhingga. Jika F dalam kurung X, Y adalah suatu fungsi yang kontinu, maka jumlah-jumlah Riemann ini konvergen menuju suatu nilai limit, tidak bergantung pada setiap pilihan yang kita buat. Limit ini disebut integral lipat 2 F dalam kurung X, Y atas R, yaitu limit norm P menuju 0, sigma K sama dengan 1, F dalam kurung XK, YK, delta K sama dengan integral lipat 2 R, F dalam kurung X, Y, dA.
Sifat alami dari batas R tersebut memunculkan permasalahan yang tidak dijumpai pada integral atas suatu interval. Ketika R memiliki suatu batas yang melengkung, sejumlah n persegi panjang dari suatu partisi terletak di dalam R, tetapi tidak melingkupi seluruh R. Agar suatu partisi mengaproksimasikan R dengan baik, bagian-bagian dari R yang dilengkupi oleh persegi-persegi panjang kecil yang sebagian darinya terletak di luar R harus menjadi dapat diabaikan ketika norma partisi tersebut mendekati nol. Properti hampir terisi penuh dengan suatu partisi bernorma kecil ini dapat dipenuhi oleh sebuah daerah yang akan kita jumpai. Tidak menjadi masalah dengan batas-batas yang dibentuk dari segi panjang, lingkaran, elips, dan dari grafik yang kontinu pada suatu interval yang terhubung dari ujung ke ujung. Suatu kurva dengan bentuk fraktal akan memberikan masalah, tetapi kurva yang demikian jarang muncul dalam banyak penggunaan. Volume. Nah, jika F dalam kurung X, Y positif dan kontinu pada R, kita mendefinisikan volume benda pejal antara R dan permukaan Z sama dengan F dalam kurung X, Y sebagai integral lipat 2R F dalam kurung X, Y dA seperti sebelumnya. Gambar pada di samping. Jika R adalah suatu daerah seperti yang terlihat pada bidang XY pada gambar 15 10 yang dibatasi pada bagian atas dan bawahnya oleh kurva-kurva Y sama dengan G2X dan Y sama dengan G1X, dan pada sisi-sisinya oleh garis-garis X sama dengan A, X sama dengan B, kita dapat kembali menghitung volume tersebut. Dengan metode pengirisan, kita terlebih dahulu menghitung luas penampang. AX sama dengan integral dengan batas atas Y sama dengan G2X dan batas bawah Y sama dengan G1X, F dalam kurung X, Y, dy. Dan kemudian mengintegrasikan AX dari X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B untuk memperoleh volume tersebut sebagai integral berulang, yaitu AX sama dengan integral dengan batas atas Y sama dengan G2X dan batas bawah Y sama dengan G1X, F dalam kurung X, Y, dy. Demikian juga jika R adalah sebuah daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva X sama dengan H2Y dan X sama dengan H1Y dari garis-garis Y sama dengan C dan Y sama dengan D, maka volume yang dihitung melalui pengirisan tersebut diberikan oleh integral berulang, yaitu volume sama dengan integral dengan batas atas D dan batas bawah C, yaitu integral batas atas H2Y dan batas bawah H1Y, Fx, Y, dx, dy. Menentukan limit-limit integrasi. Untuk menentukan limit-limit integrasi yang dapat diterapkan pada banyak daerah pada bidang, daerah-daerah yang lebih rumit, di mana langkah-langkah ini tidak bisa digunakan, seringkali dapat dipecahkan menjadi bagian-bagian di mana langkah-langkah ini dapat digunakan. Menggunakan penampang melintang vertikal. Ketika dihadapkan pada perhitungan integral lipat 2R Fx, Y, dA, kita melakukan integrasi terlebih dahulu terhadap Y, dan kemudian terhadap X, dengan melakukan 3 langkah berikut. Yang pertama, mensketsakan. Sketsakan daerah integrasinya, dan beri label kurva-kurva yang membatasinya. Yang kedua, menentukan limit-limit integrasi Y. Gambarkan suatu garis vertikal L yang memotong melalui R dalam arah pertambahan Y. Tandai nilai-nilai Y di mana L masuk dan keluar. Nilai-nilai ini adalah limit-limit integrasi Y yang biasanya merupakan fungsi-fungsi dari X, bukan konstanta. Ketiga, menentukan limit-limit integrasi X. Pilih limit-limit X yang mencakup semua garis vertikal yang melalui R. Integral yang diperlihatkan pada gambar adalah integral lipat 2R Fx, Y dalam kurung X, Y dA sama dengan integral dengan batas atas X sama dengan 1 dan batas bawah X sama dengan 0, integral dengan batas atas Y akar 1 kurang X kuadrat dan batas bawah X sama dengan 1 dikurang Y. F dalam kurung X, Y, dx, dan dy.
Menggunakan penampal melintang horizontal untuk menghitung integral lipat 2 yang sama sebagai suatu integral berulang dengan urutan integrasi yang terbalik. Gunakan garis-garis horizontal sebagai pengganti garis-garis vertikal pada langkah 2 dan 3 seperti pada gambar di samping. Integralnya adalah integral lipat 2 R fx, y dA sama dengan integral dengan batas atas 1 dan batas bawah 0, integral dengan batas atas akar 1 minus y kuadrat dan batas bawah 1 kurang y. F x dalam kurung x, y dx dan dy. dx dy. Properti-properti integral lipat 2. Seperti integral tunggal, integral lipat 2 fungsi kontinu memiliki properti-properti aljabar yang berguna dalam perhitungan dan penerapannya. Jika f dalam kurung x, y dan g dalam kurung x, y kontinu pada daerah terbatas R, maka properti-properti berikut ini terpenuhi. 1. Kelipatan konstan di mana integral lipat 2R CF dalam kurung x, y dA sama dengan C integral lipat 2R F dalam kurung x, y dA adalah sembarang bilangan C. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan, di mana integral lipat 2R dalam kurung F dalam kurung x, y plus minus G dalam kurung x, y tutup kurung dA sama dengan integral lipat 2R F dalam kurung x, y dA plus minus integral lipat 2G dalam kurung x, y dA. Ketiga, pembatasan. A integral lipat 2R fx dalam kurung x, y dA lebih dari atau sama dengan 0 jika f dalam kurung x, y lebih dari atau sama dengan 0 pada R. B. Integral lipat 2R f dalam kurung x, y dA lebih dari atau sama dengan integral lipat 2R G dalam kurung x, y dA jika f dalam kurung x, y lebih dari atau sama dengan G dalam kurung x, y pada R. Keempat, penambahan integral lipat 2R F dalam kurung x, y dA sama dengan integral lipat 2R1 F dalam kurung x, y dA ditambah integral lipat 2R2 Fx dalam kurung x, y dA. Jika R adalah gabungan dua daerah yang tidak saling beririsan, R1 dan R2. Contoh soal. Tentukanlah volume benda pejal mirip baji yang terletak di bawah permukaan Z sama dengan 16 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat dan di atas daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2, Y sama 2 akar X garis Y sama dengan 4X kurang 2 dan sumbu X. Penyelesaiannya yaitu volume yang dihitung sebagai integral berulang, yaitu integral lipat 2R dalam kurung 16 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat dA sama dengan integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 0, integral dengan batas atas Y, dalam kurung Y plus 2 dibagi 4 dan batas bawah Y kuadrat dibagi 4 dalam kurung 16 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat dx dy sama dengan integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 dalam kurung siku 16x dikurang x pangkat 3 per 3 dikurang x y kuadrat dengan batas atas x sama dengan y plus 2 dibagi 4 dan batas bawah x sama dengan y kuadrat bagi 4 dx sama dengan integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 dalam kurung siku 4 dalam kurung y plus 2 dikurang dalam kurung y plus 2 pangkat 3 per 3 dikali 64 dikurang dalam kurung y plus 2 y kuadrat per 4 dikurang 4y kuadrat
plus Y pangkat 6 per 3 dikali 6, 4, plus Y pangkat 4 per 4 dy sama dengan dalam kurung siku 191Y per 24 ditambah 63Y kuadrat per 32 dikurang 145Y pangkat 3 per 96 dikurang 49Y pangkat 4 per 768 ditambah Y pangkat 5 per 20 ditambah Y pangkat 7 per 1344 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 sama dengan 20.803 per 1680 dibulatkan dan mendapatkan hasil 12,4. Baik, selanjutnya saya Anissa akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai bab luas dengan integral lipat 2. Daerah konstan X lebih dari sama dengan A, X kurang dari sama dengan B, Y lebih dari sama dengan C, Y kurang dari sama dengan D. Menghasilkan satu rumusan luas yaitu delta A sama dengan delta X kali delta Y, delta V sama dengan delta X kali delta Y, fungsi X, Y, delta V sama dengan fungsi X, Y, delta X kali delta Y. Delta V sigma K sama dengan 1 dengan limit N tak terhingga, integral lipat 2 fungsi X, Y, dy, dx. Delta V sama dengan delta X kali delta Y, delta V sama dengan delta A. Luas daerah terbatas di bidang. Jika kita mengambil fungsi X, Y sama dengan 1 pada definisi integral lipat 2 atas suatu daerah R pada subbab sebelumnya, maka jumlah elemennya menjadi Sn sama dengan sigma K sama dengan 1 fungsi X, K, YK, delta AK sama dengan sigma K sama dengan 1 delta AK. Ini hanyalah jumlah luas persegi-persegi panjang kecil pada partisi R dan mengapromosikan apa yang kita sebut sebagai luas R. Ketika norma partisi R mendekati 0, tinggi dan lebar semua persegi panjang pada partisi tersebut mendekati 0, dan cakupan R menjadi semakin lengkap. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, grid-grid persegi panjang yang membagi daerah terbatas berbentuk bukan persegi panjang, menjadi sel-sel persegi panjang. Maka definisikan luas R sebagai limit sigma K sama dengan 1, delta AK sama dengan integral lipat 2 dA atas suatu daerah R. Definisi luas suatu daerah bidang yang terbatas dan tertutup R adalah A sama dengan integral lipat 2 dA atas suatu daerah R. Sebagaimana definisi lain pada bab ini, definisi tersebut di atas dapat diterapkan untuk berbagai daerah yang lebih beragam daripada daerah-daerah di mana definisi luas untuk satu variabel sebelumnya diterapkan. Tetapi definisi ini sesuai dengan definisi sebelumnya tersebut. Untuk daerah ini, di mana kedua definisi tersebut diterapkan. Dan untuk menghitung integral pada definisi tersebut, kita integrasikan fungsi konstan f, x, y sama dengan 1 atas R. Contoh dan penyelesaian, tentukan luas lapangan bermain yang digambarkan oleh daerah konstan x lebih dari sama dengan min 2, x kurang dari sama dengan 2, dan Y lebih dari sama dengan min 1 min akar 4 min X kuadrat, Y kurang dari sama dengan 1 plus akar 4 min X kuadrat dengan menggunakan A teorema Fubini dan B geometri sederhana. Penyelesaian yaitu langkah pertama harus memperhatikan Y sama dengan min 1 min akar 4 min X kuadrat,
Y sama dengan 1 plus akar 4 min X kuadrat. Dengan persamaan dasar, yaitu Y sama dengan akar 4 min X kuadrat, dapat dilihat pada gambar, dan Y kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat, dapat juga dilihat pada gambar berikut. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah R pada gambar berikut ini. A. Dari simetri-simetri yang tampak pada gambar tersebut, kita melihat bahwa luas R adalah 4 kali luas yang berada di kuadran pertama. Dengan menggunakan teorema Fubini, kita juga memiliki A sama dengan integral dA atas suatu daerah R sama dengan integral batas sama dengan 2, batas bawah sama dengan 0. Integral batas atas 1 plus akar 4 min X kuadrat, batas bawah sama dengan 0, dy dx, sama dengan 4 integral batas atas sama dengan 2, batas bawah sama dengan 0, 1 plus akar 4 min X kuadrat, dx. 4 kali X plus X per 2, akar 4 min X kuadrat, plus 4 per 2 sin min 1 X per 2. Dengan batas atas sama dengan 2, dan batas bawah sama dengan 0. Sama dengan 4 kali 2 plus 0 plus 2 kali pi per 2 min 0, hingga dapat disimpulkan bahwa sama dengan 8 plus 4pi. Untuk yang kedua, B, yaitu geometri sederhana. Daerah R terdiri dari sebuah persegi panjang yang pada kedua sisinya dipasangi setengah cakram radius 2. Luas tersebut dapat dihitung dengan menjumlahkan luas persegi panjang, yaitu 4 kali 2 dan luas lingkaran radius 2, sehingga A sama dengan 8 plus pi 2 kuadrat sama dengan 8 plus 4pi. Nilai rata-rata. Nilai rata-rata suatu fungsi satu variabel yang terintegrasikan pada suatu interval tertutup adalah integral fungsi tersebut atas interval tersebut dibagi dengan panjang interval tersebut. Untuk fungsi dua variabel yang terintegrasikan yang didefinisikan pada suatu daerah terbatas pada bidang. Nilai rata-ratanya adalah integral atas daerah tersebut dibagi dengan luas daerah tersebut. Hal ini dapat digambarkan dengan memandang fungsi tersebut seperti menentukan tinggi sesaat air naik turun di dalam suatu tangki yang dinding vertikalnya berada di atas batas daerah tersebut. Tinggi rata-rata air tersebut di dalam tangki dapat diperoleh dengan membiarkan air hingga tenang sehingga tingginya konstan. Tinggi rata-rata kemudian sama dengan volume air di dalam tangki dibagi dengan luas R. Kita dapat diarahkan untuk mendefinisikan nilai rata-rata fungsi terintegrasikan F atas daerah R sebagai berikut. Nilai rata-rata F atas R sama dengan 1 per luas R integral lipat 2 F dA atas suatu daerah R. Jika F adalah temperatur suatu plat tipis yang menyelimuti R, maka integral lipat F atas R dibagi dengan luas R adalah temperatur rata-rata plat tersebut. Jika fungsi X, Y adalah jarak dari titik X, Y ke suatu titik tetap P, maka nilai rata-rata F atas R adalah jarak rata-rata titik-titik di R dari P. Contoh soal dan penyelesaian, yaitu tentukan nilai rata-rata fungsi X, Y sama dengan X cos XY atas persegi panjang, daerah konstan X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan pi, dan Y lebih dari sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan 1. Penyelesaian yaitu nilai integral F atas R adalah integral dengan batas atas pi dan batas bawah 0, integral batas atas 1, batas bawah 0, X cos XY dy dx sama dengan integral
batas atas pi, batas bawah 0, sin XY dengan batas atas Y sama dengan 1, dan batas bawah Y sama dengan 0 dx. Integral X cos XY dy sama dengan sin XY plus Y, sama dengan integral dengan batas atas pi dan batas bawah 0 sin X min 0 kali dx, sama dengan min cos X dengan batas atas pi dan batas bawah 0, sehingga sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Luas R adalah pi, dan rata-rata F atas R adalah 2 per pi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.